Nih, si Om ini pernah bilang, alam yang terlalu sunyi itu bukanlah pertanda baik. Itu yang aku ingat waktu itu, Nadia. Agak merinding juga aku waktu misalnya ingat ucapan itu dari Om aku. Betul sesunyi itu. Ditambah lagi area sekitar base camp ini kan berbatasan sama hutan dan kebun-kebun kan. Wah, malam itu juga sunyi kali. Apa nggak merinding kan di situ? Tapi udah, pikir positif aja. Semoga nggak kenapa-napa, kata mereka kayak gitu. Udah, mereka tunggu kabar lah ini Reza sama Miftah di base camp kan. Reza sama Miftah udah cabut tuh. Setelah beberapa menit berlalu, mereka belum juga dapat kabar dari Reza sama Miftah. Makin khawatir lah orang-orang di base camp ini. Padahal jarak dari base camp sama rumah Maunya itu nggak begitu jauh kok. Ini ngapa mereka nggak ada kabar di HT ini? Terus ngapa juga mereka belum balik? Nah, karena khawatir terjadi sesuatu sama mereka, Indra yang waktu itu ada di base camp memutuskan untuk duluan ngubungin Reza lewat HT itu, Wak. Mereka janjian nanti kau yang hubungin kami ya. Karena mereka nggak ada kabar, yang base camp inilah ngubungin si Reza Miftah. Waktu dihubungi nggak kesambung. Panggilan pertama, panggilan kedua juga belum ada jawaban. Waktu panggilan ketiga, kedengeran ada suara Reza dari seberang sana. Suaranya gemetar, Nat. Ndra, ntar dulu, Ndra. Nanti aja waktu balik aku cerita ya. Tunggu dulu, bentar dulu, kata si Reza kayak gitu, Wak. Terus langsung diputuskan sambungan HT tuh. Makin cemas lah kami yang ada di base camp ini. Kenapa nih, ngapa? Mana suara si Reza juga gemetaran kan, Wak. Ini pasti ada nggak beres nih, weh. Susul aja lah, nggak kesana, kata mereka. Udah tunggu aja. Kan tadi Reza bilang suruh tunggu di sini. Udah tunggu aja dulu. Nah tuh mereka berdoa, ya Allah semoga nggak kenapa-napa nih Reza sama Miftah kan. Nggak lama dari situ, barulah balik Wak Reza sama Miftah. Balik ke base camp, pucat muka mereka kan. Manjam orang ketakutan kali Nadia. Waktu nyampe ini mereka nggak langsung cerita. Tapi yang ada mereka langsung mencet HT dan ngubungin Pak Kades. Pak Kades juga pakai HT itu waktu itu. Tunggu dulu. Hubungin Pak Kades, kata si Reza. Kata astagfirullah. Waktu itu sebenarnya Reza ini nggak yakin Pak Kades bakal ngangkat panggilan ini apa enggak. Soalnya kan jam 12-an malam kan, Wak. Udah hubungin aja dulu. Tapi untungnya Pak Kades balas panggilan itu, Wak. Halo Pak Kades. Iya halo, kata Pak Kades kan. Nah dari seberang sana, dari tempat Pak Kades, nggak cuma kedengaran suara Pak Kades aja, Wak. Tapi juga ramai suara orang-orang di sekitarnya Pak Kades. Nah rupanya waktu itu Pak Kades ini memang lagi berada di sebuah sekolah yang ketimpa pohon tumbang gara-gara hujan lebat tuh lah. Ya ayah naon jang, kata si Kades kan. Pak saya ada keperluan sama Bapak. Tolong Bapak datang ke base camp kami sekarang, Pak, ya penting, Pak. Kalau bisa Bapak datang bawa Pak Mantri sama Pak Kiai juga, kata Reza kayak itu. Emang naon jang? Udah Pak, Bapak kesini aja dulu, nanti aku cerita penting kali nih, Pak, kata. Oh iya baik jang, tunggu bentar ya Bapak, sekarang pergi ke base camp kalian, kata si Pak Kades. Nah dengar obrolan Reza sama Pak Kades, kami tuh yang makin penasaran lagi. Kau nemuin apa Reza? Miftah kenapa? Miftah adalah diam aja deh, Nat. Kenapa kau harus datangin Pak Mantri sama Pak Kiai, ha? Pak Mantri kan tenaga kesehatan puskesmas, Pak Kiai pemuka agama. Kenapa nih? Dua orang ini ngapa harus dibawa? Ngapa weh, ceritalah. Kami bawain air kan, minum dulu. Isi deh lawak. Baru si Reza sama Miftah mulai menceritakan apa yang mereka lihat di sana, Wak, ya. Jadi, Wak, waktu Reza sama Miftah pergi memeriksa rumahnya Maunya, kondisi di sekitar rumah tuh katanya gelap kali gitu. Nggak ada penerangan sama sekali gitu loh, baik dari luar maupun dari dalam rumah ya kan. Nah, waktu udah nyampe, mereka panggil akan Maunya sama Teh Siti. Assalamualaikum Maunya, Teh Siti. Nggak ada jawaban dari dalam, Wak. Mereka ketok-ketok pintu juga nggak ada yang nyaut dari dalam ya kan. Ini ngapa nih? Kalaupun mereka ketidur kan harusnya kebangun lah sama suara ketokan pintu kami berulang-ulang kan. Panggilan kami juga berulang-ulang. Nggak bangun orang ini. Apalagi mereka punya bayi yang biasanya pasti lebih peka sama suara sekitar ya kan. Masya tuh kami ketok-ketok, bangun nih. Nangis nih bayinya. Ini kok enggak? Sebatas suara dengkuran ringan orang tidurnya nggak dengar kami, kata si Reza Miftah. Udah lah, karena nggak ada jawaban, Wak, Reza sama Miftah sepakat buat ngecek area samping rumahnya Maunya ini. Karena kondisi juga udah gelap kali, mereka berdua saling beriringan lah itu kan, menyalakan senter di sana. Nah dari samping rumah itu nampak ada jendela kayu, Wak, yang sedikit kebuka, iya kan? Dan ternyata ada seberkas cahaya remang-remang macam cahaya dari lampu teplok gitulah, kelihatan dari balik jendela itu. Nah mereka ngedekat ke jendela, dibuka lah agak lebar jendela tuh kan. Kemudian Reza menyorotkan senternya ke dalam rumah untuk bisa membantu penerangan. Dan seketika Reza sekaget-kagetnya karena ngelihat di sana waktu nyeretin senter, dia ngelihat Maunya lagi terbaring kaku di atas lantai, mukanya pucat, matanya tebelalak, mulutnya nganga lebar, Wak. Nggak sampai di situ aja, di samping kirinya Maunya juga terbaring kaku. Ya Allah, seorang bayi mungil yang baru berusia semingguan. Dan di samping bayi itu terbujur kaku juga tubuhnya Teh Siti dengan kondisi yang sama macam Maunya, Wak. Mulutnya tengah lebar, matanya terbelalak melotot. Berdua kayak gitu, ada satu bayi di tengah-tengah mereka. Apa nggak gemetar si Reza sama Miftah waktu itu, hampir jatuh apa mereka tuh, senter mereka.